Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Irjen Pol Teddy Minahasa ngamuk saat diperiksa Polda Jaya terkait peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peredaran narkoba ini ada kerjasama masyarakat sipil dengan pihak kepolisian. Sudah berkali-kali Kapolri Listio Sigit mengingatkan para Kapolda dan Kapolres tidak ada yang bermain narkoba. Bila sampai ketahuan ada bermain narkoba akan dipotong ekornya. Bila tidak bisa, kepalanya akan dipotong. Rupanya instruksi Kapolri Listio Sigit, Prabowo tidak mengindahkannya. Tetap bermain narkoba dilakukan dengan penuh keyakinannya tidak mungkin diketahui orang. Atas banyaknya laporan warga ke Polres Jakarta Utara berhasil menangkap pelaku peredarannya dan berdasarkan keterangan satu dengan yang lainnya mengarah kepada Irjen Teddy Minahasa, calon Kapolda Jawa Timur. Akhirnya aparat penyidik Kapolda DKI berhasil menangkap Irjen Teddy Minahasa dan beberapa polisi aktif dan masyarakat sipil. Saat penyidik Polda DKI memeriksa Irjen Teddy Minahasa, ngamuk melakukan perlawanan, tidak rela diperiksa, lalu penyidik melumpuhkan tindakannya. Irjen Teddy Minahasa mengendalikan peredaran narkoba yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati atau hukuman badan maksimal 20 tahun. Ini hanya ancaman hukuman, tergantung nanti penilaian hakim. Kalau berdasarkan penilaian hakim banyak alasan pemberatnya dapat dikenakan hukuman mati. Tetapi kalau banyak alasan meringankannya dapat diterapkan hukuman 20 tahun, 15 tahun, atau 10 tahun. Itu tergantung putusan hakim nanti. Sangat disesalkan Teddy Minahasa berpangkat Irjen Polisi atau pangkat bintang 2 masih mau bermain narkoba untuk menambah penghasilannya. Padahal gaji dan tunjangan lain sudah berhasil diterima tiap bulan cukup besar. Sama saya tidak mensyukuri apa yang diperoleh dari pemerintah secara sah. Selalu merasa kurang. Berapapun uang yang dimilikinya selalu kurang, maka dia bermain narkoba tersebut. Padahal polisi sangat sadar mengetahui bahwa narkoba merusak generasi bangsa. Tersangka Irjen Teddy Minahasa selaku anggota polisi seharusnya tidak melakukan peredaran narkoba, justru menindak para pelaku narkoba. Berakibat salah satu alasan memperberat hukuman tersangka Irjen Pol Teddy Minahasa sebesar 1/3 dari ancaman hukumannya. Harapan saya, Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut dan diputus hakim sesuai perbuatannya dan instruksi Kapolri Listio Sigit benar-benar dilaksanakan demi menegakkan hukum di lingkungan kepolisian tanpa pandang bulu, baik pangkat jenderal bintang 2 dan staf kepolisian dan masyarakat sipil semua ditindak sesuai hukum yang berlaku. Peredaran narkoba di Indonesia ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peredaran narkoba ini ada kerjasamanya masyarakat sipil dengan pihak kepolisian. Sudah berkali-kali Kapolri Listio Sigit mengingatkan para Kapolda dan Kapolres tidak bermain narkoba. Bila sampai ketahuan ada bermain narkoba akan dipotong ekornya. Bila tidak bisa kepalanya akan dipotong. Rupanya instruksi Kapolri Listio Sigit,
Prabowo tidak mengindahkannya, tetap bermain narkoba, dilakukan dengan penuh keyakinannya tidak mungkin diketahui orang. Atas banyaknya laporan warga ke Polres Jakarta Utara berhasil menangkap pelaku peredarannya dan berdasarkan keterangan satu dengan yang lainnya mengarah kepada Irjen Teddy Minahasa, calon Kapolda Jawa Timur. Akhirnya aparat penyidik Kapolda DKI berhasil menangkap Irjen Teddy Minahasa dan beberapa polisi aktif dan masyarakat sipil. Saat penyidik Polda DKI memeriksa Irjen Teddy Minahasa ngamuk melakukan perlawanan, tidak rela diperiksa, lalu penyidik melumpuhkan tindakannya. Irjen Teddy Minahasa mengendalikan peredaran narkoba yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati atau hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah ancaman hukumannya, masalah penghukumannya nanti tergantung di tangan hakim. Kalau berdasarkan pertimbangan hakim, banyak alasan pemberatnya dapat dikenakan hukuman mati. Tetapi sebaliknya kalau banyak alasan meringankannya mungkin hanya dijatuhkan 20 tahun atau 15 tahun sesuai dengan perbuatannya. Sangat disesalkan Teddy Minahasa berpangkat Irjen Polisi atau pangkat bintang 2 masih mau bermain narkoba untuk menambah penghasilannya, padahal gajinya dan tunjangan lain sudah berhasil diterima tiap bulan cukup besar, sama saja tidak mensyukuri apa yang diperoleh dari pemerintah secara sah, selalu merasa kurang berapapun uang yang dimilikinya. Padahal polisi sangat sadar mengetahui bahwa narkoba merusak generasi bangsa. Tersangka Irjen Teddy Minahasa selaku anggota polisi seharusnya tidak melakukan peredaran narkoba, justru menindak para pelaku narkoba. Berakibat salah satu alasan memperberat hukuman tersangka Irjen Pol Teddy Minahasa sebesar 1/3 dari ancaman hukumannya. Harapan saya, Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut dan diputus hakim sesuai perbuatannya, dan instruksi Kapolri Listio Sigit benar-benar dilaksanakan demi menegakkan hukum di lingkungan kepolisian tanpa pandang bulu, baik pangkat jenderal bintang 2 dan staf kepolisian dan masyarakat sipil, semua ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.